Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang selalu mengasihi kami. Terima kasih kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam mengerjakan semuanya. Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-45. Tertulis demikian. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara yang dikasih Tuhan, hidup tanpa tujuan akan membuat kita merasa tidak berarti. Hidup yang tidak mengerti tujuan akan membuat kita bingung apa yang harus dilakukan. Setiap kita punya tujuan dalam hidup ini, sebab bukan kebetulan kita ada. Tuhan menetapkan suatu maksud, suatu rencana, suatu tujuan dalam hidup kita. Dan tujuan yang Tuhan berikan adalah untuk melayani. Melayani membuat hidup ini menjadi bermakna. Kita semua cenderung ingin menjadi pemimpin dan dilayani. Padahal melayani adalah teladan dari Tuhan untuk kita lakukan. Tuhan mengajar bahwa untuk menjadi pemimpin harus menjadi pelayan. Yang ingin menjadi yang terbesar, hendaklah ia melayani. Tuhan mau kita semua melayani. Dalam Markus 10 ayat 45, di situ tertulis, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus menyatakan dengan jelas apa yang menjadi maksud kedatangannya, yaitu bukan untuk dilayani, tetapi melayani dan memberikan nyawanya buat saudara dan saya. Allah punya berbagai sifat, dan salah satu sifatnya adalah rendah hati. Kerendahan hati Allah membuatnya mau menjadi seorang pelayan bagi manusia. Tuhan Yesus beberapa kali menyebut dirinya sebagai doulos, yang artinya hamba. Luar biasa apa yang dikerjakan oleh Allah, karena sifatnya yang rendah hati. Sifat kerendahan hati Allah itu menimbulkan suatu wujud atau manifestasi dari sifatnya tersebut, dan wujudnya adalah seorang doulos, hamba yang mau melayani manusia. Tuhan Yesus adalah Allah yang mau menjadi doulos. Dia mau menjadi hamba karena kerendahan hatinya. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-7 di situ dikatakan, bagaimana Allah telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi doulos buat kita. Kalau kita perhatikan perikop demi perikop dalam pasal ini, kita dapat mengerti bahwa dalam segala aspek kehidupan ini, kita harus melayani. Dalam pernikahan, suami dan istri harus saling melayani dan merendahkan diri. Tidak akan ada perselisihan dan perceraian bila masing-masing mau melayani. Demikian juga orang tua terhadap anak. Hendaknya orang tua melayani anak-anak. Tidak akan ada kehancuran rumah tangga. Tidak akan ada anak-anak yang memberontak kalau orang tua mau merendahkan diri dan melayani. Dimanapun dan dalam berbagai hal apapun, biarlah kita bersikap melayani. Saudara yang dikasih Tuhan, adakah diri kita saat ini merasa lebih tinggi daripada orang lain, sehingga kita tidak mau merendahkan diri
dan tidak mau melayani. Mungkin istri bergaji lebih tinggi daripada suami dan merasa lebih hebat sehingga tidak mau merendahkan diri, tidak mau melayani. Atau suami merasa diri lebih hebat, lebih berprestasi dari istri, sehingga yang ada adalah kesombongan dan merendahkan istri. Dalam komunitas, di tempat studi, di tempat di mana kita kerja, dalam pelayanan atau dimanapun, adakah kita merasa lebih daripada orang lain, sehingga kita tidak mau merendahkan diri dan tidak mau melayani? Mari kita teladani Tuhan Yesus yang mau melayani kita ciptaannya. Sungguh luar biasa kasih Tuhan dan ajaib pelayanannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Bapa karena firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang memberikan kami tuntunan dan arahan, memberikan kami petunjuk bagaimana seharusnya kami hidup. Kami menyadari bahwa sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang-orang yang percaya, sudah seharusnya kami meneladani sikap-Mu ya Tuhan. Engkau rendah hati dan Engkau mau menjadi pelayan kami. Engkau mau menjadi doulos. Engkau meninggalkan kemuliaan-Mu, meninggalkan tahta-Mu di sorga, dan mengosongkan diri menjadi seorang hamba dan menjadi sama seperti kami manusia. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh rendah hati. Ajar kami Tuhan untuk berbuat yang sama, menjadi pribadi yang rendah hati dan mau melayani. Melayani Tuhan dan melayani sesama kami. Terima kasih Tuhan, tuntun kami selalu Roh Kudus untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami, lingkupilah kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan, agar Tuhan menjamah, kuasa-Mu bekerja saat ini, melawat dan menyembuhkan yang sakit, memulihkan, memberikan kemenangan, dan mujizat dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas bangsa kami dan juga atas semua bangsa di dunia ini. Berikan keamanan dan kesejahteraan. Dan lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan terima anugerah keselamatan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.